Selamat datang di kelas saya. Hari ini kita akan belajar mengenai penentuan harga perolehan plant, property, and equipment jika menggunakan general debt. Jadi ini ceritanya si Salah Company ini ingin membangun gedung senilai 1.400.000 dolar di dalam sebidang tanah dengan harga 100.000 dolar. Kemudian si Salah Company ini mengontrak perusahaan konstruksi bernama Payfaver. Jadi perusahaan konstruksi bernama Payfaver ini yang akan membangun gedung untuk si Salah. Oke, kemudian si Salah ini menggunakan general debt. Ini ya, general debt untuk membiayai pembangunan tersebut. Jadi karena mungkin Salah ini nggak punya uang cash yang cukup, sehingga si Salah Company ini menggunakan general debt. General debt itu merupakan utang. Jadi general debt itu merupakan utang yang tidak hanya digunakan untuk membiayai pembangunan gedung itu, tapi juga digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain. Misalkan mungkin untuk biaya misalkan biaya pengembangan, biaya studi, kemudian biaya riset produk, atau mungkin biaya marketing dan biaya yang lain-lain. Jadi utang itu digunakan tidak hanya untuk membangun gedung, tapi juga untuk keperluan yang lain. Atau bisa saya bilang general debt ini utang yang uangnya untuk keperluan macam-macam. Nah, utang yang digunakan di sini apa aja? Dia ada dua utang yang digunakan untuk macam-macam dan juga untuk membangun gedung, yaitu utang wesel senilai 1 juta dolar dan utang obligasi senilai 1.500.000. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah berapa seharusnya biaya atau harga perolehan yang harus diakui oleh Salah dalam pembangunan gedung tersebut. Oke, karena dia pakai utang, otomatis nanti akan ada biaya-biaya utang, yaitu berupa bunga. Nah, apakah bunga-bunga itu diakui semua atau berapa persen yang harus diakui sebagai atau yang harus diakui masuk di dalam harga perolehan gedung itu? Nah, itulah yang nanti akan kita cari. Nah, pada tahun 2022 ini si Salah melakukan 4 kali pembayaran. Jadi pembayaran yang pertama 1 Januari, kemudian 1 Maret, 1 Mei, dan 31 Desember. Dan total pembayarannya itu adalah 1.500.000. Sama seperti pembayaran untuk membangun gedung 1.400.000 dan juga harga sebidang tanah 100.000 dolar. Nah, tanah ini masuk ke dalam termin pertama pembayaran, dimasukkan pada saat pembayaran pertama. Jadi masuk ke sini. Jadi 100.000 ini termasuk 100.000 untuk tanah. Oke, nah untuk mencari berapa sih sebenarnya harga perolehan gedung dan tanah itu sebenarnya berapa sih? Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, itu kita akan menghitung average carrying amount. Oke, kita akan menghitung average carrying amount.
Cara menghitungnya seperti ini. Kita buat tabel dulu. Di sini adalah expenditure. Expenditure itu terdiri dari 2 kolom. Yang pertama adalah tanggal, kemudian yang kedua adalah nilai atau value dari utangnya. Value dari pembayarannya atau expenditure-nya. Oke. Yang kedua, ini tanggal, ini nilainya. Kemudian kolom yang kedua ini yang dinamakan capitalization period. Kemudian yang ketiga ini yang dinamakan average carrying amount. Nah, kita masuk ke tanggal. Ini adalah expenditure ya. Expenditure itu pengeluarannya. Pengeluaran yang pertama itu dari tanggal ini ya, 1 Januari ini. Yang ini 1 Januari, maka di sini 1 Januari nilainya adalah $210.000. Lalu yang kedua, yang ini Maret. Kemudian 1 Maret itu senilai 300. Kemudian selanjutnya itu 1 Mei. 1 Mei itu senilai 540. Lalu selanjutnya 31 Desember itu senilai 450. Nah, ini totalnya harus senilai 1.500.000 sesuai yang kita keluarkan tadi. Nah, capitalization period itu ada rumusnya. Yaitu jumlah bulan antara saat biaya dikeluarkan dengan saat akhir bulan atau 31 Desember dibagi dengan 12. Oke, nah, misalkan contoh. Kalau capitalization periodnya adalah 1 Maret nih ya. Kita coba yang 1 Maret ini. 1 Maret. Contoh 1 Maret. Maka jumlah bulan antara 1 Maret sampai 31 Desember sama dengan berapa bulan? 10 bulan. Nah, maka capitalization period itu berarti jumlah bulan antara saat biaya dikeluarkan dengan saat akhir bulan. Maka 1 Maret sampai 31 Desember itu ada 10 bulan. Maka ini 10 per
Oke. Paham ya? Misalkan Maret, 1 Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 bulan. Nah, 10 bulan di ini ya. Oke, itu. Jadi kita udah dapat capitalization periodnya untuk contoh 1 Maret 10/12 1 Maret. Nah, kita tinggal tulis 10/12. Kalau Januari ini berarti berapa? 12/12. Kalau Mei dari bulan 1 Mei sampai dengan 31 Desember itu berapa bulan? 8, maka 8/12. Kalau 31 Desember berarti 0/12. Nah, average carrying amount merupakan perkalian antara expenditure dikalikan dengan capitalization period. Maka maka 210 dikalikan dengan 12/12 itu hasilnya adalah 210.000. 300 kalikan dengan 10/12 itu hasilnya adalah 250.000. Lalu yang selanjutnya 540 kali 8/12 itu hasilnya adalah 360.000, dan 450 dikalikan 0/12 itu hasilnya adalah 0. Kemudian kalau di total ini nilainya adalah 820.000. Nah, inilah yang dinamakan dengan average carrying amount ini. Nah, kalau sudah, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu adalah menghitung capitalization rate. Capitalization rate ini juga ada rumusnya. Misalkan tadi kan kita menggunakan dua buah utang pertama dan utang kedua. Yang ini ya. Utang pertama dan utang kedua. Nah, maka di sini berarti ada dua buah utang yang bunganya harus kita cari. Sebenarnya bunganya berapa total utang itu. Rumusnya adalah di sini kita nulis bunga untuk utang 1 ya dikalikan dengan nilai utang 1 dibagi dengan total utang. Lalu ditambah dengan bunga 2 dikali dengan nilai utang 2 dibagi dengan total utang. Nah, bunga yang pertama itu berapa persen tadi? Bunga yang pertama itu adalah nih 10%. Nilainya 1 juta. Total utangnya adalah ini
1 juta ditambah 1.500.000 ini ya. Ini total utangnya. 1 juta tambah 1.500.000 berarti 2.500.000. Ini total utang. Oke, berarti di sini bunga satunya tadi berapa? 10% dikalikan dengan nilai utangnya tadi adalah 1 juta dibagi dengan total utangnya adalah 2.500.000. Ditambah dengan bunga 2-nya tadi berapa? 12% dikalikan dengan nilai utang 2-nya adalah 1.500 dibagi dengan 2.500. Oke, maka hasilnya adalah yang ini 0,04, yang ini adalah 0,072. Sehingga kalau dijumlah hasilnya adalah 0,112 atau 11,2%. Nah, capitalization period sudah kita temukan. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah menghitung borrowing cost to be capitalized. Ini juga ada rumusnya, menghitung borrowing cost to be capitalized. Ini adalah rumusnya average carrying amount dikalikan dengan capitalization rate. Nah, average carrying amount tadi kita sudah cari berapa? Average carrying amount, nah nilainya adalah ini 820 ini. Lalu capitalization period nilainya adalah ini. Sehingga nilainya di sini average carrying amount-nya $820.000 dikalikan dengan capitalization period-nya 11,2%, sehingga hasilnya adalah 91.840. Nah, inilah yang dinamakan dengan borrowing cost to be capitalized. Borrowing cost to be capitalized itu apa? Borrowing cost to be capitalized itu merupakan nilai yang harus dikapitalisasi. Oke, jadi ini nilai yang harus dikapitalisasi. Dikapitalisasi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ditambahkan ke harga perolehan. Oke. Jadi ditambah nilai inilah yang harus ditambahkan ke harga perolehan. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah langkah keempat. Langkah keempat ini adalah menghitung interest expense. Oke, yang kedua adalah menghitung interest expense. Nah, dalam menghitung interest expense, kita yang pertama adalah menghitung total borrowing cost. Nah, total borrowing cost atau total borrowing cost itu merupakan biaya total dalam utang itu. Atau bisa juga diterjemahkan bahwa berapa bunga yang harus kita bayarkan dalam perolehan utang itu. Nah, rumusnya adalah utang dikalikan dengan bunga. Karena kita tadi punya 2 buah utang, maka ininya juga 2. Utang dikalikan dengan bunga. Sekarang ini utang 1 bunga 1, utang 2 bunga 2.
Utang satunya tadi berapa? 1 juta dikalikan dengan bunganya 10%, ditambah dengan utang 2-nya tadi berapa? 1.500.000 dikalikan dengan bunganya 12%. Nah, maka di sini hasilnya adalah ini 100.000 dolar, yang ini 180.000 dolar. Totalnya adalah 280.000 dolar. Nah, si ini merupakan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan atas utang tersebut. Jadi ini jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Lalu selanjutnya yang ini kan tadi yang A, menghitung total borrowing cost. Kemudian yang B itu kita baru mencari yang namanya interest expense. Ini total borrowing cost, selanjutnya kita mencari interest expense. Nah, interest expense ini rumusnya adalah total borrowing cost dikurangi dengan borrowing cost to be capitalized. Total borrowing cost-nya tadi adalah 280.000 dolar dikurangi borrowing cost to be capitalized tadi mana? Yang ini 91.840 ini kurangi 91.840. Nilainya adalah 188.160. Nah, inilah yang dinamakan interest expense. Oke. Nah, langkah yang terakhir, jadi ini ceritanya gini. Perusahaan tadi kan punya 2 utang. Nih, perusahaan punya 2 utang. Oke. Nah, dari 2 utang itu bunganya totalnya adalah 280.000. Bunganya adalah 280.000. Oke, nah perusahaan punya 2 utang. Bunganya 280.000. Kemudian ini dibagi 2 yang merupakan bunga untuk pembangunan gedung. Oke, jadi dibagi 2, bunga untuk pembangunan gedung. Dan yang kedua itu adalah bunga yang benar-benar merupakan bunga utang umum. Oke, nah, jadi 2 itu. Nah, bunga untuk pembangunan gedung itu nilainya adalah berapa tadi? 91.840. Nah, ini nilainya 91.840. Nah, sedangkan bunga umum ini nilainya adalah 188.160. Oke, nih. Ceritanya seperti itu. Nilai inilah yang nanti diakui ke pembangunan gedung, jadi masuk harga perolehan. Sedangkan nilai yang 188 ini nanti akan masuk ke interest expense, atau bunga utangnya itu sendiri.
Ceritanya seperti itu. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir adalah menjurnal. Jurnalnya juga ikut ke kapan waktu kita mengeluarkan expenditure. Tadi ada tanggal 1 Januari, 1 Maret, 1 Mei, dan 31 Desember. Maka kita akan menjurnalnya satu-satu. Yang pertama itu adalah jurnal 1 Januari. 1 Januari tadi karena ada keterangan bahwa sebidang tanah dengan harga $100.000, tanah tersebut diberi dari pay favor dan dimasukkan saat pembayaran pertama. Nah, ini termasuk 100.000 untuk pembayaran tanah. Maka di sini kita harus mengakui biaya untuk tanah. Oke, kita nulis biaya untuk tanah. Maka di sini kita ngomong tanah. Tanah senilai berapa tadi? 100.000. Sedangkan di sini kita mengakui gedung senilai 110.000. Nah, kemudian totalnya di sini kita harus mengeluarkan kas senilai 210.000. Oke, di sini ada keterangannya bahwa 100.000 ini merupakan harga tanah. Sedangkan yang 110 ini merupakan nilai gedung, yaitu diambilkan dari 210.000 dikurangi dengan harga tanah 100.000. Sedangkan yang 200.000 ini adalah pembayaran pertama. Oke ya. Nah, di sini gedung itu akan diakui senilai kas yang sudah kita keluarkan. Tanggal 1 Januari kita mengeluarkan kas senilai 110 untuk gedung dan tanahnya 100. Maka kita harus mengakui gedung senilai 110 karena kita mengeluarkan uang 210 yang 100 untuk tanah dan sisanya untuk gedung. Kemudian 1 Maret kita juga harus mengakui yang namanya gedung dan juga kas. Nilainya adalah $300.000. Yang ini ya. Nah, yang $300.000 nih, 1 Maret $300.000. Lalu 1 Mei $540. Maka kita harus menuliskan 1 Mei kita harus mengakui gedung senilai $540.000 dan kas dikredit karena kita mengeluarkan uang kas senilai $540.000. Lalu yang terakhir itu adalah 31 Desember. Kita mengeluarkan berapa 31 Desember? Kita lihat ke atas. 31 Desember mengeluarkan $450. Nah, maka kita masukkan Desember ada gedung senilai $450.000 dan kas juga senilai $450.000. Nah, selesai? Belum. Kita masih juga harus mengakui di tanggal 31 Desember. 31 Desember itu mengakui apa? Nah, mengakui yang ini. Yang
ini dan juga yang ini. Oke. Jadi mengakui bunga atas utangnya atau interest expense, kemudian juga mengakui bunga untuk pembangunan gedung. Nah, maka yang ini dua ini akan kita jurnal. Jurnalnya adalah kita harus mengakui gedung senilai berapa? Senilai 91.840. Kemudian harus mengakui interest expense senilai 188.160. Lalu kita juga mengeluarkan uang kas senilai berapa? 280.000. Nah, nilainya itu dapatnya dari sini nih. Jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan nilainya 280.000. Lalu kita juga harus mengakui yang namanya interest expense ini. Interest expense. Lalu mengakui apa lagi? Mengakui yang ini. Borrowing cost to be capitalized ini. Nih. Borrowing cost to be capitalized. Nilai yang harus dikapitalisasi atau ditambahkan ke harga perolehan gedung tersebut. Oke, jadi ini nanti kalau ditanyakan berapa harga perolehan gedung, ya kalian tinggal ini ditambah dengan ini, tambah dengan ini, tambah dengan ini, tambah dengan ini. Itu harga perolehan gedung. Kalau ditambah dengan tanah ya berarti gedung plus tanah ini. Oke. Itu jurnalnya sudah selesai. Kita menghitung total borrowing cost juga sudah, interest expense juga sudah. Maka materi kali ini saya cukupkan sekian dan semoga bermanfaat. Kita